Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah ringankan langkah kita untuk kembali menuju majelis ilmu, melanjutkan kajian-kajian yang sebelumnya. Kita masih membahas hadis yang ke berapa? 18 ya teman-teman ya? Berapa? Iya ya. Dan sekarang poin ketiga, yaitu anjuran untuk bergaul dan bergaul dengan akhlak yang baik. Anjuran itu kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidah nahwu ya, menggunakan kata kerja perintah fi'il amr ya, di dalam bahasa Arab fi'il amr adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah, untuk menyuruh, dan hukum asalnya wajib ya, hukum asalnya wajib. Malam yakun hunaka qarinah, selama tidak ada tanda-tanda yang merubah hukum asalnya. Jadi di dalam bahasa Arab ketika ada kata kerja perintah itu hukum asalnya wajib ya, wajib. Malam yakun au takun hunaka qarinah, selama di sana tidak ada tanda-tanda yang merubah hukum wajib tersebut. Itu teman-teman. Dan kita tahu kalau wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Kalau sudah wajib maka konsekuensinya dengan pahala dan dosa. Ya, kapan? Ketika dikerjakan tentunya dengan benar ya, dapat pahala. Dan ciri-ciri pahala teman-teman sudah tahu, amalnya semakin bagus, makanya soleh, ya, semangat, ya, semangat. Itu ciri-ciri orang dapat pahala dari amal yang benar. Dia semakin bertambah keinginannya untuk beramal yang benar dan didasari dengan semangat, ya, didasari dengan semangat. Seperti itu tanda-tandanya. Kemudian diberikan kepekaan, ya, kepekaan. Apakah benar? Ya, sehingga dia bertanya, benar tidak ini? Boleh tidak ini? Ini ciri-ciri orang sudah mendapatkan pahala dari amal-amal yang wajibnya. Nah, kalau ditinggalkan atau dengan kata lain dikerjakan tapi asal-asalan, itu berarti berdosa. Dan ciri-cirinya lawan dari yang tadi. Tidak punya semangat beramal. Ya, ketika beramal hanya karena dorongan orang lain. Seperti itu. Nah, ini tanda amalnya belum diterima oleh Allah. Nah, anjuran itu asalnya dari wajib. Ya. Asalnya dari wajib secara
sigot secara bentuk katanya. Namun ada qarinah, ada tanda-tanda lain yang menjadikan perintah itu tidak terkesan wajib. Ya. Bisa cara penyampaiannya dengan halus. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sebaiknya Anda sholatnya awal waktu. Nah, sebenarnya itu perintah, ya. Sebaiknya Anda sholat awal waktu. Melihat teman kita selalu terlambat, ya, maka kita menyampaikan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu perintah, tapi dengan cara yang lebih halus. Nah, itu dalam bahasa kita anjuran. Dalam bahasa Arab apa teman-teman? Al-hathu, ya, al-hathu. Jadi anjuran dalam bahasa Arab ada al-hathu, ya. Al-hathu 'ala ta'lim, anjuran untuk belajar, ya. Ketika anjuran itu isinya saran, ya. Saran bahasa Arabnya nasihat. Makanya terkadang ketika ada pertanyaan dari jamaah ke syekh, ya syekh, ma nasihatukum, apa nasihat engkau, ya, apa nasihat engkau, itu maksudnya motivasilah, anjurkan kepada saya, seakan-akan begitu, ya. Nah, kalau sudah anjuran isinya saran, apa yang harus kita pahami teman-teman? Ini upaya untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, atau untuk memberi solusi kepada seseorang terkait masalah-masalah yang terjadi, ya. Dengan tujuan membantu membuat keputusan yang lebih baik atau mendapatkan wawasan baru. Itu namanya anjuran, ya. Jadi positif, ujung-ujungnya positif. Jadi ketika ada orang mengatakan sebaiknya Pak Andi begini, itu berarti ada masalah di Pak Andi itu. Dan orang yang menyampaikannya itu tahu bahwa dia ingin Pak Andi ini berada di yang baik. Itu anjuran teman-teman, ya. Sekali lagi, anjuran itu asalnya itu perintah. Hanya penyampaiannya dengan cara yang lebih halus, ya. Dan kalau sudah perintah, teman-teman tahu konsekuensinya pahala dan dosa. Maka ketika disampaikannya dengan cara anjuran, itu lebih menekankan, ayo engkau harus baik, seakan-akan begitu, ya. Engkau harus baik, walaupun ada di pilihan, sebenarnya pilihan kepada yang menerimanya, ya. Kalau dia salah memilih, ya berarti ujung-ujungnya tetap dosa, ya. Ujungnya tetap bermasalah. Kenapa? Karena lihat, anjuran itu ingin orang yang diberi anjuran nanti berada di posisi yang baik, ya, ada di posisi yang baik. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya baca lagi. Anjuran bahasa Arabnya al-hathu. Di dalamnya mengandung saran. Yang harus kita pahami adalah upaya untuk memperbaiki, upaya untuk menyempurnakan, upaya untuk memberi solusi. Jelas kan? Memperbaiki, bukan merusak, bukan. Memperbaiki, ya. Menyempurnakan berarti ada kekurangan, ya. Memberi solusi berarti sedang buntu, ya. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang terjadi ini maksud sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, ya. Tujuannya apa? Membantu membuat keputusan, ya, supaya bisa nyampe kepada yang baik, supaya bisa sampai ke kesempurnaan, seperti itu, supaya bisa mendapatkan solusi. Seperti itulah al-hathu, ya. Nah, di antara cara syariat menyampaikan perintah-perintah tersebut, ada yang dengan langsung perintah, ada yang dengan cara al-hathu, ya. Sekali lagi, kalau perintah itu tegas dengan memberikan ancaman-ancaman di antaranya, berarti kita paham, wah ini wajib.
Tapi ketika tidak ada konsekuensi dengan ancaman-ancaman, ini adalah al-hatsu. Tapi tetap ujung-ujungnya adalah positif. Ya, karena tidak semata-mata disampaikan al-hatsu kecuali di sana ada tujuan untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, untuk mencari solusi. Itu teman-teman ya. Nah, kita ini sedang membahas hadis ittaqillaha haitsu ma kunt, ya. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, ini hadis yang sedang kita bahas. Para ulama sepakat ittaqillah sampai ujung ini sebenarnya kalau dari sigot, dari bentuk kata itu perintah. Tapi dari uslub yang terkandung, ya, pemahaman atau makna yang terkandung itu al-hatsu, anjuran, ya, anjuran. Nah, kalau teman-teman melihat ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada engkau, kepada Allah dimanapun, dalam keadaan pun engkau berada, bertakwalah. Kalau teman-teman takwa itu merupakan anjuran, sepertinya kita tidak apa ya, tidak cocok. Masa tak bertakwa anjuran? Bukannya bertakwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah supaya dicintai. Masa itu anjuran? Nah, sepintas kita pun seakan bertentangan. Tapi teman-teman ingat peristiwa ketika Allah menyuruh para sahabat melalui rasulnya untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bagaimana saat itu? Keadaan ruhani para sahabat. Gelisah. Gelisah mereka. Sampai hanya menyampaikan, wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa bertakwa yang sebenar-benarnya? Kami ini enggak lepas dari lupa, lalai, enggak lepas dari sifat-sifat basyariyah, ya, sifat syaitoniyah ada, ya, sifat hayawaniyah ada. Bagaimana kami bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya? Nah, jadi para sahabat saja teman-teman yang senantiasa dalam bimbingan Rasulullah itu mengungkapkan ketidakmampuannya untuk istiqomah seakan-akan. Ya. Itu para sahabat, bagaimana dengan kita? Ya, yang sudah jauh dari Rasulullah dan bahkan dari hadis saja, ya, yang mungkin seminggu sekali terkadang kita males. Ya. Para sahabat setiap kali bertemu Rasulullah, setiap saat. Tapi ketika diperintah bertakwa, mereka, bagaimana bisakah kami bertakwa? Seperti yang Allah inginkan, haqqa tuqatih, Allahu yuta' wa la yu'sa, Allahu yudhkar wa la yunsa, Allahu yushkar wa yudhkar wa la yukfar. Mampukah kami seperti itu? Harus selalu taat kepada Allah. Ya, terkadang kami kan punya rasa malas, ya. Akankah saya terus ingat kepada Allah? Terkadang lupa. Itu teman-teman. Nah, maka di sini pada hadis ini Rasulullah menyampaikannya dalam bentuk anjuran. Ya, dalam bentuk anjuran, perintah dengan cara lebih halus lagi. Ya. Perintah dengan cara lebih halus lagi. Nah, ini ittaqillaha haitsu ma kunt. Nah, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan, dan ikuti atau iringi segera keburukan yang engkau perbuat dengan kebaikan. Itu artinya orang takwa harus selalu menjaga dirinya itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi orang bertakwa itu targetnya kebaikan, sedikit pun harus ada. Nah, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan orang lain, maksudnya dengan akhlak yang baik. Jangan lupa ketika baik, ya, itu adalah amal-amal soleh. Maka di dalamnya ada hasan, ada khair, ada tayyib, dan ada bir. Ya. Hasan berarti lebih ke luar,
penampilan, yaitu mahmud wal makbul, terpuji dan diterima. Khair mulai masuk ke dalam, bicara manfaat dan maslahat. Manfaat adalah sesuatu tersebut sampai kepada tujuan. Tujuan kita beribadah, berarti kebaikan yang kita lakukan, yang hasan tadi harus bernilai ibadah. Nah, kalau dua-dua sini sudah ada, ikat dengan kuat, dengan thayyib. Semuanya dua itu harus lahir dari hati, dari kebersihan hati. Ya, jadi akhirnya tidak ada riya, tidak ada sum'ah dan lain sebagainya. Nah, ini tiga ini akan kuat lagi dengan bir. Bir adalah kebaikan yang didasarkan pada ketaatan. Nah, itu teman-teman ya. Di dalam surah Ali Imran ada ayat berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu ila akhir ayat. Kata Allah, engkau tidak akan sampai atau tidak akan memperoleh albir, kebaikan. Yang kebaikan itu didasari ketaatan yang akan menjadikan kita lebih semangat lagi beramal, ya. Hatta tunfiqu, sampai engkau menginfakkan harta benda yang engkau cintai. Jadi menginfakkan harta benda yang kita cintai itu akan menjadi solusi, ya, akan menjadi solusi, akan menjadi pembuka kita lebih mencintai amal-amal, lebih bersemangat dalam beramal, ya. Seperti itu teman-teman. Bagi yang punya harta. Bagaimana dengan yang tidak punya harta? Dengan yang lainnya, ya. Dengan yang lainnya. Seperti itu. Apa cirinya kita ini pelit, bakhil? Ada rasa malas. Ya, ada rasa malas untuk melakukannya tersebut. Nah, seperti itu. Intinya rasa malas itu akan menutup, ya, menutup jalan-jalan ketaatan. Ya, cuma Allah di situ dalam ayat lebih mengedepankan harta benda. Karena di antara cara berjuang, kalau melihat ayat-ayat, jahidu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta dulu. Ketika harta tidak ada, baru bi anfusikum, dengan diri, dengan ide, dengan tenaga. Tapi ketika itu harta ada, dengan harta dulu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, baik. Nah, jadi dari hadis ini kita dianjurkan oleh Rasulullah, ya, dimotivasi terus, didorong terus, ya, walaupun dengan cara halus, diperintah dengan cara halus, yang isinya motivasi dan sebagainya, untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita, ya, untuk senantiasa menjaga ketakwaan. Nah, di sini pada ujung hadis ini, wa khaliqin nas, dan bergaulah. Ya, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Teman-teman, di sini kata manusia di dalam bahasa Arab punya makna makhluk yang cenderung bersosialisasi, ya. Butuh bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa hidup sendiri. Ketika orang berusaha hidup sendiri, tidak akan mampu. Kita butuh baju, bisakah kita bikin baju sendiri? Enggak. Kita pengen makan, bisakah kita menanam beras sendiri? Enggak bisa. Ya, kita pasti butuh orang lain. Ya, ke pasar, ketemu orang. Ya, ketemu orang. Artinya kita dimanapun tidak akan bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Orang lain itu bisa jadi teman kita, bisa jadi orang yang memang bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu penyebutan kata nas, ya. Nas. Kalau basyariah, manusia disebut juga bashar, ya. Kenapa disebut bashar? Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, karena di dalam diri manusia ini ada sifat-sifat. Ada sifat malakiyah, malaikat, yang cenderung kepada ketaatan. Ada sifat bahimiyah, hewan. Ya, kalau masalah makanan, yang penting kenyang, yang penting hausnya hilang. Enggak peduli itu menyehatkan atau tidak, ya, itu halal atau tidak, tata caranya
apa ini benar atau tidak, itu bahimiyah namanya. Ya. Yang penting selamat sendiri, kenyang sendiri, sudah selesai, itu bahimiyah. Kemudian ada lagi syaitaniyah. Syaitaniyah itu tidak suka kepada yang benar, ya. Bahkan mempengaruhi siapapun, dipengaruhi yang lain untuk tidak mendapatkan kebenaran. Itu syaitaniyah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sifat-sifat ini ada di manusia, disebut manusia itu sebagai bashar. Ya. Kita haus, kita lapar, kita marah, ya, kita emosi, itu basyariah namanya. Ya. Nah, jangan sampai kondisi seperti ini dibawa kepada bahimiyah, kepada syaitaniyah, bawa ke malikiyah. Nah, makanya nafas terbagi 3. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah bisu. Nah, kita harus terus menuju kepada lawamah dan mutmainnah. Karena inilah nafsu-nafsu yang penuh dengan ketaatan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, manusia di sini adalah menunjukkan makhluk yang tidak bisa tidak ya membutuhkan pergaulan. Nah, makanya di sini di antara untuk menumbuhkan ketakwaan ya, untuk terus bisa menjaga ketakwaan adalah dengan cara bergaul. Bergaul ya. Teman-teman ingat surah Al-Asr. Surah Al-Asr yang berjumlah 3 ayat, wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, itu tandanya Allah ingin menyampaikan hal-hal yang sangat penting, sangat krusial sekali untuk kita ya, untuk kebaikan kita. Di antaranya di dalam surah yang pendek wal 'asr, dan biasanya wawu ujungnya kasrah, wal 'asri ya, wal 'asri ya, itu biasanya itu sumpah wawu, tapi pada kalimat tersebut, pada kata tersebut ujungnya kasrah, wal 'asri, wal 'asr, itu berarti sumpah. Tujuan Allah menyampaikan sumpah adalah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan ya. Nah, di sini Allah bersumpah demi masa. Apa yang ingin Allah sampaikan? Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, insan itu tunggalnya dari nas. Ya. Nas jamaknya, insan tunggalnya. Bentuk tunggalnya, bentuk pluralnya nas. Nah, di sini kata Allah, sesungguhnya manusia yang cenderung bersosialisasi dan butuh bersosialisasi lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Kata para ulama tafsir, lafi khusrin, khusrin di sini menggunakan kata yang bentuk nakiroh ya, tanpa alif lam, itu menunjukkan kerugian yang sifatnya umum. Apa saja, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, lafi khusrin maknanya sangat luas. Bahwa kondisi manusia itu akan dalam keadaan rugi dimanapun, kapanpun, apapun, dengan siapapun. Rugi. Seperti itu. Nah, Allah sampaikan pada ayat berikutnya, illa, dikecualikan. Ya. Kecuali yang tidak rugi tersebut adalah alladzina amanu, yang mereka itu beriman. Tapi belum selesai. Belum selesai. Lanjutkan wa amilus shalihat. Belum selesai wa tawasaw bil haq. Belum selesai wa tawasaw bis sabr. Nah, teman-teman, kata para ulama, kalau hanya pengakuan iman saja tanpa dibarengi amal soleh, bisa jadi imannya bohong. Ya, imannya bohong, imannya lemah. Apalagi Rasul mengatakan, mu'minu ar-rajulu asbah ar-rajul mu'minan. Di pagi hari seseorang itu dalam keadaan beriman, di sore harinya sudah kafir. Nah, itu menunjukkan imannya belum kuat. Makanya kekuatan iman ini akan bisa dirasakan
dengan amal yang soleh yang tadi, ya, yang di dalamnya ada al-hasan, ada al-khair, ada al-thayyib, dan ada al-bir. Di dalamnya ada 4, baru itu soleh. Nah, orang yang beriman beramal soleh saja, teman-teman, hanya beramal soleh untuk dirinya, ya, untuk dirinya, itu najatun nafas, baru kesuksesan diri. Baru kesuksesan diri. Padahal manusia makhluk bersosialisasi. Ya. Ketika dia sibuk untuk kesolehan dirinya saja, ya, tidak melihat orang lain, maka itu baru najatun nafas, kesuksesan diri. Apakah kesuksesan diri sudah termasuk tujuan dari syariat? Tidak. Ya. Kesuksesan diri belum menjadi tujuan syariat. Sesuai dengan nas, manusia itu makhluk bersosialisasi. Maka dia harus menyebarluaskan kesolehannya kepada yang lain. Ya, jadi ketika hanya konsentrasi pada kesuksesan diri, itu belum termasuk orang yang sempurna keimanannya. Ya, belum termasuk sempurna keimanannya. Walaupun dia sudah beramal yang soleh, ketika dia tidak memperhatikan yang lainnya. Maka Allah katakan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jika ingin kesempurnaan iman itu ada pada diri, ya, orang, maka lanjutkan dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yakni tawassaw bil haqq artinya nasihat menasehati. Tadi nasihat berarti saling menganjurkan, ya, memberi motivasi, memberi dorongan untuk terus semangat beramal yang soleh, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ada hadis yang memberikan contoh. Nah, itu hak. Dan juga untuk saling nasihat menasihati, saling menganjurkan, saling memerintahkan dengan lemah lembut, dengan halus dalam bersabar. Ya, itu teman-teman. Jadi jangan kita biarkan teman-teman kita meninggalkan yang hak atau ditinggalkan dalam keadaan buruk. Ya, jadi kita harus terus mengajak teman-teman kita, jangan tinggalkan yang hak tapi lakukan yang hak, dan ajak siapapun untuk melakukan yang hak. Dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Sabar itu aslinya maknanya adalah habsun nafsi ala ma yaqtadil aql wa syar'u. Sabar itu mana aslinya adalah posisikan diri agar diri ini selalu mengikuti akal dan syariat. Ya, karena sudah jelas ketika penyebutan akal adalah hati yang telah berisi ilmu yang benar. Nah, orang sabar berarti orang yang selalu memposisikan dirinya dengan ilmu yang benar dan praktekannya, itu sabar. Nah, maka para ulama membagi sabar ada 3. Sabar dalam maksiat, sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, kita ini hidup nggak akan lepas dari musibah, ya, dari ujian-ujian dari Allah. Entah ujian kesenangan, entah ujian ketidaksenangan. Ya. Ujian ketidaksenangan lebih terasa, ya, ketika ujian kesenangan kita nggak nyaman. Maksudnya nggak terasa bahwa kita sedang diuji. Ya. Coba teman-teman diuji dengan sakit, pasti terasa gelisah. Coba diuji dengan dapat rezeki nomplok, tenang aja, bahkan umpet-umpetan. Nah, itu padahal dua-duanya ujian. Ya, dua-duanya ujian. Nah, ini namanya as-sabr 'alal musibah. Ya, walaupun musibah itu lebih condong kepada yang tidak nyaman dalam hati. Tapi artinya dengan kebaikan juga musibah, itu artinya kita pun harus gelisah dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada orang ngasih harta banyak, kita harus gelisah. Mau kemanakan nih harta nih? Apa mau disimpan saja? Kalau hanya disimpan saja, belum jadi milik kita sebenarnya. Tapi ketika kita infakkan, itulah hak milik, itulah milik kita yang sebenarnya.
Ya, seperti tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini sabar dalam musibah. Sabar dalam ketaatan artinya stop dulu. Kalau amal yang akan dikerjakan yang enggak jelas ilmunya, jangan. Nah, itu sabar dalam ketaatan dan istiqomah terus. Sabar dalam maksiat bukan berarti ketika maksiat nyaman saja, tapi ketika kita akan melakukan maksiat atau sudah terjadi maksiat, segera kembali kepada Allah. Walam tusiru, jangan terus menerus. Ya, cepat berhenti, bertobat. Adapun nanti jatuh lagi, tobat lagi. Ya, tobat lagi. Nah, itu artinya najatu mujtama. Ya, jadi ketika kita mengajak orang lain, mengajak istri kita, mengajak anak kita, terus ya memotivasi, menyarankan untuk terus taat kepada Allah, hak dan sabar, berarti itu kita sudah memperjuangkan kesempurnaan iman kita. Ya, itu teman-teman. Jadi inilah hadis ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, jadi surah Al-Asr ini menunjukkan jika kita ingin sempurna, maka bergaullah. Bergaullah. Dengan bergaul, maka akan terbuka jalan-jalan yang banyak. Untuk apa? Untuk memupuk terus kualitas ketakwaan kita. Kita lihat hadis berikut ini, teman-teman. Hadis an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Itu teman-teman. Orang yang beriman, seorang beriman yang bergaul dengan orang lain dan bersabar atas gangguan, atas segala hal yang memungkinkan akan menyakitinya, ya, itu lebih besar pahalanya. A'zamu, ya, a'zam itu luar biasa besarnya, ya. Ismu tafdil, ya, kata benda yang menunjukkan sangat, ya, sangat, ya, atau paling, atau ya, terbanyak. Jadi orang yang akan paling banyak mendapatkan pahala, ya, dari kalangan orang mukmin adalah mereka yang bergaul. Ya. Dan saat bergaul kita sedang apa? Sedang merindukan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi bergaulnya kita bukan sekedar bergaul, punya tujuan untuk menyempurnakan keibadan kita, yaitu apa? Tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ya, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul. Ya, tidak bergaul. Saya beri contohnya, teman-teman. Apa sih yang kita akan dapati dalam pergaulan ini? Nah, lihat di sini. Ini, teman-teman. An Abi Dzar, dari Abi Dzar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Engkau tersenyum kepada saudaramu, ternyata itu sedekah bagimu. Coba teman-teman mau enggak tersenyum sendiri? Enggak kan, bagus? Bagus, suka senyum sendiri? Enggak kan? Tapi tersenyum hanya dengan melebarkan mulut sudah jadi sedekah. Coba. Coba kalau enggak ketemu saudara, ketemu orang, tersenyum sendiri, gimana? Ya. Tersenyum sendiri kan nggak mungkin. Maka manfaatkan tersenyum kita di depan orang lain. Ya. Laka sodakotun, ternyata menjadi sodakoh, teman-teman. Itu, ya. Coba kalau Pak Rinal ketemu 100 orang, tersenyum ke 100 orang, sudah berapa sedekah? Andai satu sedekah tuh Pak Rinal 100.000,
kali 100 berapa itu? Ya, 100.000 kali 100. Subhanallah. Gak terasa betapa bertakwa itu kunci ya untuk membuka pintu kebaikan. Makanya a'zamu, pahalanya luar biasa. Hanya tersenyum, hanya melebarkan mulut seperti ini. Ya. At-tabassum atau tabassumuka fi wajhi ahika atiyah, di depan saudaramu. Ya. Laka sodakotun adalah sodakoh. Sodakoh itu apa teman-teman? Makna sodakoh yang asli, ya. Makna sodakoh yang asli adalah burhanu imani abdin fi au min qalbihi. Sodakoh adalah bukti kebenaran keimanan seseorang di dalam hatinya. Kemudian dikeluarkan, diekspresikan dengan bentuk tersenyum. Itu sedekah. Ya, jadi artinya tanda keimanan kita. Bahwa kita ini orang beriman, diperintah oleh Allah, dihatsu oleh Allah, dianjurkan oleh Allah untuk terus menjaga dan membuktikan keimanannya dengan tersenyum misalnya. Ya. Begitu teman-teman. Dengan tetangga keluar langsung tersenyum, pahala. Ya. Subhanallah, itu teman-teman. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tersenyummu kepada saudaramu saat bertemu itu adalah sedekah. Itu membuktikan imanmu baik. Imanmu baik. Imanmu melahirkan amal yang soleh. Itu berarti maksudnya kemana teman-teman? Kebaikan yang mana tuh? Ketika teman-teman sedekah, maksudnya kebaikan yang mana nih? Yang hasan atau yang khair? Dua-duanya. Ya, dua-duanya kan pasti amal soleh itu harus mengandung 4. Hasan, khair, kemudian thayyib, bir. Harus mengandung 4. Kalau hanya hasan dan khair saja tanpa didasari thayyib dan bir, ini kebaikannya hanya dunia. Ya. Maka bisa jadi terkontaminasi oleh rasa riya, oleh ujub. Nah, maka segera kita tolak itu dengan apa? Dengan kita utuhkan tujuan kebaikan kita dengan thayyib, kebersihan hati, dan bir. Tujuannya untuk terus taat kepada Allah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama, contoh dalam mengapa agama melalui Rasul memotivasi kita untuk terus bergaul. Karena saat bergaul membuka atau dibuka peluang-peluang untuk meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, dan kuantitas amal-amal soleh kita. Nah, contoh yang kedua teman-teman. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Engkau melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada teman dengan cara tadi motivasi, mendorong, yuk ngaji yuk. Itu amru bil ma'ruf. Hanya yuk ngaji yuk, itu udah sedekah. Sambil bercanda, jangan malas dong. Sambil bercanda, jangan, itu nahyu. Al-munkar masuk di sini al-fahsya. Ketika disebut mungkar, di dalamnya sudah fahsya. Jadi ketika melihat teman-temannya sedang malas, kita nasihati. Karena sudah merasa akrab, jangan malas dong, semangat dong. Itu sedekah. Ya, itu sedekah. Itu sedekah teman-teman. Jadi peluang-peluang, itu solusi-solusi. Jadi Allah melalui Rasulnya banyak sekali. Ya. Makanya kalau dalam sehari kita ini nggak dapat pahala, luar biasa sayangnya. Pada kesempatan begitu banyaknya, ya, nggak ketemu saudara, lakukan yang lain yang bisa dilakukan, yang sendirian, ya. Tapi intinya melalui pergaulan itulah, ya. Nah itu jadi beramar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Wa irsyaduka rajul fi ardid dhalal laka sedekah. Menunjukkan orang yang sedang
kesasar, ya. Bapak mau kemana, Pak? Saya mau ke stasiun Cilebut. Oh, Pak, ke sini jalannya, bukan ke situ. Kalau ke situ Bapak malah jauh. Wa irsyaduka, engkau menunjukkan jalan kepada orang yang sedang salah jalan. Ya, baik salah jalan secara duniawi, ya, tadi mau ke Cilebut salah, ya. Ini ke sini, Pak. Ya, kita nggak berpikir dia kalau sudah naik kereta mau ngapain, nggak memikir saya. Tapi kalau sudah jelas bertanya kepada Pak Hari, kalau paranormal di sini sebelah mana ya? Itu jangan tunjukkan. Ya, kalau orang menanyakan paranormal jangan tunjukkan. Gimana caranya? Waduh, gimana Pak ya? Mungkin bohong dalam rangka menyelamatkan diri, strategi itu mudah-mudahan tidak mengapa. Karena ada hal-hal yang diperbolehkan bohong, ya. Saat kita sudah kepepet, gimana caranya? Maka itu boleh saat itu. Seperti ketika perang, kalau ada musuh menanyakan, di mana komandanmu? Tidak tahu saya, boleh seperti itu. Jangan, di mana komandanmu? Tuh di sana. Justru itu pengecut, ya. Jadi kalau ada tanya komandanmu, saya tidak tahu. Itu boleh. Jadi ada kalanya boleh kita berbohong saat-saat terpepet. Ya, jadi kalau sudah di mana dukun, bingung jawabnya kan kita. Udah, saya tidak tahu. Ya. Supaya apa? Supaya cepat lepas, gitu ya. Nah, ini jadi sodako, ya. Jadi menunjukkan orang yang sedang kesasar, baik kesasarnya sifat duniawiyah, apalagi kesasarnya akhirat. Ya, kesasarnya akhirat, nggak tahu sholat yang benar, nggak tahu sodako yang benar. Ada di beberapa tempat teman-teman belum paham sodako, bahkan mereka itu tokoh-tokoh agama. Apa contohnya teman-teman? Zakatul fitri itu untuk pembangunan masjid. Itu namanya dolal, kesesatan itu. Ya. Zakat mal untuk pembangunan masjid, ya, seperti itu teman-teman. Zakat fitri untuk pembangunan masjid, itu dolal, itu kesesatan. Nah, kalau kita tahu, kita kasih irsyad, kasih bimbingan. Namanya zakat fitri untuk orang, ya, untuk manusia. Zakat mal juga aslinya untuk orang, ya, untuk orang, untuk kebutuhan orang, ya, baik untuk kebutuhan makan atau boleh pendidikan misalnya. Nah, kalau masjid-masjid, ya, itu tepatnya lebih ke infak yang namanya infak sodako, ya, yang jumlahnya bisa lebih banyak. Kalau zakat mal itu jumlahnya sudah ditentukan 2,5%. Dan itu pun sebenarnya zakat mal bukan milik sendiri, itu hak orang lain. Ya. Jadi ketika teman-teman itu mengeluarkan zakat mal, itu sebenarnya bukan harta kita. Itu harta orang lain yang sedang berada di diri kita. Makanya agama mengingatkan ketika sudah tiba waktunya berzakat, zakat mal segera, karena itu sebenarnya milik orang lain. Milik orang lain, ya. Tapi terkadang ada orang yang berat juga mengeluarkan. Nah, makanya bahaya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, kenapa? Karena itu milik orang lain. Ya. Nah, lain hanya dengan sedekah tatawu yang kita sudah suka menyebutnya infak. Nah, untuk masjid beri infak. Karena infak itu jumlahnya besarannya fleksibel, bisa lebih banyak dari zakat mal. Seperti teman-teman ya. Nah, jadi irsyad ar-rajul, irsyaduka ar-rajul fi ardin dalal laka sadaqah. Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang sedang tersesat, itu sedekah. Wa basyaruka lirrajul lirradi al-basyara laka sadaqah. Engkau menuntun orang yang buta, ya, mau nyebrang, mau apa misalnya, itu sedekah. Ya. Nah, imatatukal hajara wa syauka wal azam ani tariq laka sadaqah.
Engkau menyingkirkan. Di sini contohkan batu atau syaukah, duri, atau azmu, tulang, ya, yang ada di jalan, yang itu akan membahayakan. Kita singkirkan, bismillah. Itu sedekah, teman-teman. Ya, itu adanya di mana? Di luar. Karena bergaulnya kita. Ya, kalau di rumah terus kita nggak bakal dapat jalan. Ya, nggak akan menemukan ada kayu melintang atau ada berserakan apa namanya. Pokoknya segala hal yang bisa mencelakai, ya, fisik atau mencelakai pandangan, menurut hadis ini singkirkan. Ya, singkirkan. Maka laka shadaqatun, itu menjadi sedekah. Nah, kemudian wa ipraguka min dalwika fi dalwi akhik laka shadaqatun. Engkau menuangkan air dari embermu atau dengan menggunakan embermu ke ember yang lain, ya, itu sedekah. Termasuk misalnya kumpul-kumpul, ya, menyicikkan air, menuangkan air, ya, ke gelas teman yang sudah kosong atau belum terisi, itu sedekah. Kapan itu bisa terjadi? Lewat bergaul, ya, lewat bergaul, ya, termasuk di rumah, ya. Gelas istri belum terisi, kita tuangkan. Gelas anak belum terisi, kita tuangkan. Itu sedekah semuanya, ya. Makanya dengan mengetahui hadis ini, kita komitmen apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk menumbuhkan kualitas ketakwaan kita. Karena dalam hadis, ittaqillah haitsu ma kunta. Haitsu itu sesuatu keadaan yang sangat luas sekali, ya. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dengan siapapun, itu namanya haitsu. Itu teman-teman, ya. Nah, ini contoh hadis yang mendorong kita untuk senantiasa mementingkan diri kita mendapatkan pahala melalui bergaul. Jadi manfaatkan bergaul untuk dapat pahala, ya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu, nih kalau bergaul dengan orang-orang ini kayaknya cenderung lagonya, ya udah kita tinggalkan, ya. Kita tinggalkan. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang menyuruh, ya, almar'u ala dini khalilih falyadur man yukhalilu. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya, ya. Akan terpengaruh atau akan dipengaruhi oleh agama temannya. Ya. Kalau agama temannya ini minimalis, maka keburukannya lebih banyak. Kalau kitanya juga sama minimalis, ya akan terpengaruh. Tapi kalau kitanya insya Allah kuat, bahkan berusaha untuk bisa mempengaruhi kebaikan, silahkan, ya. Seperti itu. Falyanzur man yukhil. Maka hendaknya berhati-hati dengan siapa Anda bergaul atau kepada siapa Anda bergaul. Seperti itu, ya. Baik teman-teman, ini contoh-contoh hadis yang berkaitan dengan perintah atau dorongan atau motivasi atau anjuran untuk bergaul, ya. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ini potongannya saja. Wa qulu linnasi husna. Ini ayat bergaul, ya. Ini ayat yang menyuruh kita untuk bergaul, menganjurkan kita bergaul, ya. Termasuk di keluarga, bahwa istri dan anak kita itu nas. Maka pergauli mereka dengan baik. Berkata, jangan mentang-mentang ke istri udah biasa. Saya udah biasa ke istri kasar. Tidak begitu. Dia manusia, ya. Dia manusia, apalagi dia sebagai istri, ya. Maka tetap bahwa kita sedang berbicara ke istri adalah sedang bergaul. Maka pesan Allah yang sebenarnya perintah adalah berkata yang husna, ya, yang mengandung kebaikan, yang mengandung pahala, ya, mengandung manfaat, mengandung kebersihan hati, mengandung ketaatan, seperti itu, ya. Nah, berkatalah kepada orang-orang dengan perkataan yang baik. Nah, di antara
isi kandungan dari ayat ini adalah satu, syariat Islam membimbing pemeluknya agar bergaul. Bukan hanya dengan sesama muslim. Nah, itu teman-teman yang harus kita catat. Nas ini masih umum. Nas ini masih umum. Ya. Orang yang beriman masuk ke dalamnya. Orang yang tidak beriman juga masuk ke dalamnya. Maka kita bergaul dengan siapapun. Ya. Yang penting tadi kita harus bisa memilih. Ya. Syariat Islam membimbing pemeluknya agar bergaul bukan hanya dengan sesama muslim, namun dengan siapapun, dan menampilkan akhlak yang baik, ya, di antaranya dengan berkata-kata yang baik. Jadi dengan siapapun berkata-kata yang baik, ya, maksudnya berpahala, ya, maksudnya menjadi nilai ibadah seperti itu, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan. Dua, isi ayat ini kandungannya adalah perkataan dan gerakan tubuh itu merupakan representasi, merupakan perwakilan dari isi hati. Ya. Maka syariat Islam membimbing kita untuk berkata-kata yang baik dengan tujuan sebagai alat kendali untuk isi hati. Jadi berkata-kata yang baik itu teman-teman, ini juga alat kontrol, ya, untuk hati kita. Ketika ada kebencian dalam hati kepada seseorang, terus kita ekspresikan, ya sudah, berarti hati kita saat itu benar-benar menjadi seperti itu. Tapi ketika ada kebencian, kita tahan kebencian ini, jangan diucapkan, maka hati kita akan jadi bersih, ya, akan jadi bersih. Jadi untuk melihat bagaimana kondisi hati kita, lihat lisan kita. Kalau lisan kita ini mudah begitu mencaci, memaki, ini menunjukkan hati kita seperti itu. Ya. Jadi walaupun ada kebencian, jangan diungkapkan. Ganti dengan kebaikan. Wah, itu munafik. Bukan, itu bukan munafik, itu ajaran kita. Cara begitu adalah untuk membersihkan hati kita. Ya. Untuk membersihkan hati kita. Karena aslinya kita merindukan kebaikan. Hanya kita saat itu sedang diuji. Hati kita sedang didatangi khannas. Jin yang sukanya membisiki hati kita. Agar kita ini keluar dari ketaatan. Nah, maka bisikan-bisikan itu segera kita tepis dengan perkataan husna. Jadi tidak semata-mata Allah menyuruh kita berbuat baik dengan perkataan, kecuali Allah mengetahui tujuannya untuk membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Begitu teman-teman, ya. Jadi perkataan dan gerakan tubuh itu merupakan representasi dari isi hati. Maka syariat Islam membimbing kita untuk berkata-kata yang baik dengan tujuan sebagai alat kendali untuk isi hati kita. 3, akhlak yang baik menunjukkan pemahaman agama yang benar. Teman-teman, ya. Akhlak yang baik menunjukkan pemahaman agama yang benar. Masih ingat perkataan Abu Hurairah kalau nggak salah, ya. Kata Abu Hurairah, subhanallah. Saya lupa, ya. Kata Abu Hurairah, perkataan adalah amalmu, ya. Perkataan adalah menunjukkan amalmu, ya. Dan amalmu menunjukkan agamamu. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi perkataan itu adalah menunjukkan amal, bahkan menunjukkan akhlak, ya. Nah, akhlak atau amal itu menunjukkan agama. Intinya agama itu mengajarkan kepada kita berkata-kata yang benar, yang baik, bergerak juga yang baik. Seperti itu, ya. Nah, kemudian poin keempat terakhir, perkataan yang baik bisa mematikan permusuhan dan berganti menjadi persaudaraan. Jadi tidak semata-mata Allah memerintahkan kepada wa qulu linnasi husna, kecuali Allah ingin kita ini bersaudara, bukan bermusuhan, ya. Coba teman-teman berkata-kata yang buruk kepada teman, pasti teman-teman gak terima. Saat itu sudah ada tuh mulai retak,
ya, atau paling tidak mulai tanda-tanda perpisahan, tanda-tanda kebencian, akhirnya permusuhan. Nah, agama tidak mengajarkan seperti itu, ya. Agama mengajarkan kita bersatu padu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah bihabli, dengan agama Allah, dengan kitab Allah, jami'a, secara keseluruhan. Sama halnya dengan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ini kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, ya. Seperti teman-teman, ya. Jadi keempat, perkataan yang baik bisa mematikan permusuhan dan berganti menjadi persaudaraan. Begitu teman-teman. Alhamdulillah, insyaallah sudah cukup waktu kita, ya. Dan bahasan kita poin yang ketiga, yaitu anjuran untuk bergaul, dan bagaimana bergaulnya adalah dengan yang baik. Dan insya Allah satu poin lagi teman-teman pada pertemuan berikutnya, tapi minggu besok itu minggu ketiga, ya, berarti libur dulu, ya. Adalah menjaga takwa dengan berakhlak yang baik, ya. Menjaga takwa dengan berakhlak yang baik. Jadi kita disuruh bertakwa dengan, sebenarnya hampir mirip bahasanya dengan yang tadi, ya, dengan anjuran. Tapi nanti ada ayat-ayat hadis yang lain dari yang sudah kita dapati. Itu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang dijaga oleh Allah ketakwaan kita, ya. Dan terus kita termotivasi untuk bertakwa dan termotivasi untuk terus menyempurnakan keimanan kita dengan tawasi bi al-haq wa tawasi bi as-sabar. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.